kembali lagi belajar dari Aki bersama Gunung. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang huruf hijaiyah bersambung. Nah, kemarin Gunung sudah lihat lembar kerja yang sudah anak-anak kerjakan. Ternyata sebagian besar ada anak-anak yang bisa mengerjakan dan ada pula yang belum rapi dalam hal menulis huruf hijaiyah. Nah, mau tahu bagaimana cara menulis huruf hijaiyah bersambung yang rapi? Kita simak yuk. Nah, ini dia contoh-contoh bentuk penulisan huruf hijaiyah bersambung ketika di awal kata, tengah kata, ataupun akhir kata. Langsung saja kita latihan yuk. Mari kita mulai dari huruf alif. Ketika di awal, alif bentuknya masih sama seperti asalnya, tidak berubah. Kemudian ketika di tengah, maka posisinya berfungsi sebagai akhir sehingga dia bersambung dari huruf sebelumnya namun tidak bersambung dengan huruf setelahnya. Kemudian ketika di akhir, maka dia bersambung dari huruf sebelumnya. Lalu huruf ba. Ketika di awal, seperti itu bentuknya, dia bersambung dengan huruf setelahnya. Kemudian ketika di tengah, maka dia bersambung dari huruf sebelum dan sesudahnya. Dan terakhir ketika di akhir, maka dia bersambung dari huruf sebelumnya. Selanjutnya ta. Ketika di awal seperti itu, kemudian ketika di tengah seperti ini, dan ketika di akhir bentuknya seperti ini. Kemudian huruf sa. Ketika di awal, maka bentuknya seperti itu. Ketika di tengah, dia bersambung dari huruf sebelum dan setelahnya, dan di akhir seperti itu. Kemudian huruf jim. Ketika disambung di awal, bentuknya seperti itu ya, diambil kepalanya saja. Kemudian di tengah seperti itu, dan di akhir seperti itu. Ya, bentuknya kembali ke huruf asalnya. Kemudian huruf H. Ketika di awal, maka bentuknya mengambil kepalanya saja. Begitu pula ketika di tengah dan di akhir, dia bentuknya kembali ke huruf asalnya. Lalu huruf H. Ketika di awal, diambil kepalanya saja. Di tengah begitu pula, dan ketika di akhir kembali ke huruf asalnya. Selanjutnya, mari kita latihan huruf dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dan dot yuk. Ketika di awal, huruf da masih sama seperti asalnya, tidak berubah. Lalu ketika di tengah, dia hanya menyambungkan dari huruf sebelumnya, namun tidak dengan sesudahnya. Dan ketika di akhir, seperti itu bentuknya. Lalu huruf zal sama seperti huruf dal. Dia tidak bisa disambung ketika di awal. Namun ketika di tengah, dia pun hanya menyambungkan dari huruf sebelumnya. Dan ketika di akhir, seperti itu bentuknya. Kemudian ro, sama. Tidak bisa disambung ketika di awal. Ketika di tengah, dia hanya menyambungkan dari huruf sebelumnya. Dan ketika di akhir, seperti itu bentuknya. Kemudian zai, sama seperti ro. Bentuknya tetap sama ketika di awal, kemudian ketika di tengah hanya menyambungkan dari huruf sebelumnya, dan ketika di akhir pun seperti itu bentuknya. Kemudian sin, dia bisa disambungkan di awal, bentuknya seperti itu. Ketika di tengah pun bisa disambungkan, dan ketika di akhir bisa disambungkan, bentuknya seperti asalnya. Kemudian huruf shin, di awal bentuknya seperti itu, ketika di tengah seperti itu ya, menyambungkan dari huruf sebelum dan sesudahnya, dan ketika di akhir bentuknya seperti itu ya. Kemudian huruf sod. Ketika di awal bentuknya seperti itu, hanya mengambil kepalanya saja untuk disambung. Ketika di tengah juga sama, dan ketika di akhir bentuk sambungnya seperti itu. Selanjutnya, mari kita latihan menulis dari huruf ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, dan lam yuk.
Huruf do ketika disambungkan di awal, bentuknya seperti itu, hanya mengambil kepalanya saja. Begitu pula ketika di tengah, dan ketika di akhir, bentuknya seperti itu, seperti asalnya. Kemudian huruf to, ketika di awal seperti itu cara menyambungkannya, lalu ketika di tengah seperti itu, dan ketika di akhir seperti itu. Kemudian huruf zo sama seperti to, ketika di awal seperti itu bentuknya, ketika disambung di tengah seperti itu bentuknya, dan ketika di akhir seperti itu ya, bentuknya mirip dengan huruf asalnya. Kemudian huruf ain, ketika di awal hanya mengambil kepalanya saja untuk disambung, kemudian ketika di tengah bentuknya sedikit berbeda ya, lalu ketika di akhir bentuknya seperti itu. Kemudian huruf go sama seperti ain, hanya mengambil kepalanya saja ketika di awal, ketika di tengah bentuknya sedikit berbeda ya. Nah, ketika di akhir sama seperti ain, hanya beda di titiknya saja. Lalu huruf fa ketika di awal maka bentuknya hanya mengambil kepalanya saja, begitu pula ketika di tengah, dan ketika di akhir maka bentuknya sama seperti asalnya. Lalu huruf ko sama seperti fa ya, hanya kepalanya saja yang diambil, namun ketika di akhir bentuknya sempurna, hanya menyambungkan dari huruf sebelumnya. Lalu huruf kaf, ketika di awal bentuknya sedikit berbeda ya, begitu pula ketika di tengah, dan ketika di akhir bentuknya sama seperti asalnya. Lalu huruf lam, ketika di awal seperti itu, ketika di tengah seperti itu, dan ketika di akhir seperti itu. Kemudian mari kita latihan dari huruf mim, nun, ha, waw, dan ya yuk. Huruf mim ketika disambung di awal hanya mengambil kepalanya saja, lalu ketika di tengah pun sama, dan ketika di akhir bentuknya seperti itu. Lalu huruf nun ketika di awal seperti itu, ketika di tengah seperti itu, dan ketika di akhir hurufnya seperti itu, mirip seperti asalnya. Lalu huruf H ketika di awal masih sama, ketika di tengah sedikit berbeda ya bentuknya, dan ketika di akhir pun berbeda bentuknya. Lalu huruf waw ketika di awal bentuknya seperti asalnya, ketika di tengah menyambungkan dari sebelumnya, dan ketika di akhir seperti itu. Terakhir huruf ya, ketika di awal seperti itu, kepalanya tidak dipakai ya, lalu ketika di tengah seperti itu, dan ketika di akhir mirip seperti asalnya. Baik, itulah dia materi pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.